Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Pernah ada seorang ustadz yang mungkin kalau sekarang agak ekstrim lah. Sama ndak usah bilang cingkrang, ndak usah, pokoknya agak ekstrim. Kamu kok senengannya nuduh orang gitu. Sampai saya kadang ketularan, saya ini orang baik, gak suka nuduh orang gitu. Itu ada orang yang agak ekstrim itu, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin gitu. Inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya ini orang baik-baik, ingin nasihati jenengan, cuma saya agak kasar. Musaddid itu agak kasar. Dalam bahasa Arab musaddid siddah itu kasar. Kasar atau tegas, kasar lah. Dalam konteks ini maknanya kasar. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Mohon jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Rasyid? Ngendikan itu mudah sekali dan itu sangat Qur'ani. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut ya ustad. Sebagian riwayat uskut ya jahil. Hei orang bodoh, kamu diam. Inna Allaha ta'ala ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu diam hei ustad bodoh. Allah Ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya? Kitabnya mana? Kira-kira seperti itu. Akhirnya Ustaz tadi, ternyata jenengan lebih alim. Boten sios. Semudah itu orang memahami Quran. Inna wa ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Fa inna wa ta'ala ba'asa Musa. Wa Musa tentu lebih mulia ketimbang Ustaz ini. Ila man huwa syarrun minni. Saelek-elek Harun Rasyid itu jelek Fir'aun. Musa yang Rasul yang orang sangat baik diutus ke orang yang sangat buruk yaitu Fir'aun, itu saja beretika faqula lahu qaulal layyin. Harus sopan. Jadi kayak apa? Saya bayangkan kayak apa bahagianya kita kalau melihat santri-santri ini memahami Quran seperti ini. Itu kan mudah. Mudah, nggak perlu dokter, bisa, nggak perlu. Bisa, maksudnya bisa. Nggak perlu dapat honoris causa dari apa tadi? Profesor cangkem elek tadi. Jadi karena Quran itu dalil, kata Ibnu Abbas, Al-Quran dalil itu mudah ditaklukkan, dibawa kemana saja itu bisa. Nah ini yang terakhir, khasnya NU itu wasilah, ini terakhir, nanti setelah ini selesai. Tapi saya mohon MC atau moderator atau siapa lah ngasih waktu Gus Rizal untuk bully saya. Dan saya jamin tidak tak balas. Tidak tak balas dan saya latihan legowo. Legowo tadi wal afina aninas. Sudah itu kata Rasulullah kan gitu. Orang yang meninggalkan debat padahal dia benar, banawahu betan fil jannah. Jadi sudah saya ingin masuk surga lah, tidak usah repot-repot berdebat. Wasilah misalnya Gus Kafabi niru Mbah Makhrus atau Mbah Mun niru Mbah Karim niru Mbah Khalil Bangkalan sampai guru-gurunya. Karena zuriyatam ba'duha min ba'd. Saya juga alhamdulillah kemarin 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu Pak Said itu nyari nasabnya di Kudus. Kebetulan beliau sudah dengar-dengar kalau saudaranya Mbah Sahal. Mbah Sahal itu sepupunya Mbah saya, nyari-nyari ketemu beliau senang sekali. Cuma terakhir tanya saya, Gus, saya dengan kamu tua mana? Tua saya, buyut kamu adik buyut saya, kata saya. Nyai Fadilah itu saudaranya buyut saya, Mbah Maksum buyut saya. Yang di Pondok Damaran, saya sampai sekarang masih ngajar di Pondok Damaran, belakangnya Masjid Menoro itu. Mbah Mun pernah cerita gini, orang itu banyak yang anti wasilah. Wasilah itu ya niru guru, gurunya guru. Terus langsung niru Kanjeng Nabi. Atau langsung niru pangeran. Itu Mbah Mun, saya masih ingat betul dalilnya mau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Jalan yang lurus adalah mengikuti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kenapa Allah tidak menghentikan sirotoka, jalan kamu, jalan engkau? Allah itu tidak makan. Bagaimana cara kita niru Allah makan? Wong Allah tidak makan. Allah tidak tidur. Bagaimana kita niru Allah tidur? Fa inna Allaha la ya'kulu wa la yanam wa la yashrab. Nah, niru itu ya orang. Kata Bamun, karena manusia itu hadis, Allah itu qadim. Jadi tidak ada hubungannya barang hadis dan barang qadim. Jika kalau ingin niru, ya niru manusia. Manusia itu siapa? Ya tentu masternya Rasulullah. Tapi kan walau lal ulama lama arafnal anbiya. Tanpa ulama kita tidak tahu Nabi melakukan apa, karena ini butuh sanad. Masyhur itu walau la murabbi lama arafna rabbi. Tanpa murabbi kita tidak tahu rabbi. Nah, ini penting saya utarakan sehingga di Quran itu setiap orang baik itu disebutkan orang-orang baik itu siapa? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastabaina. Selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan ngikuti orang juga. Ulaikal ladzina hadahum wa fa bihudahum muqtadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa niru Allah, karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tentu tidak nikah. Tapi sekarang orang tuh geger, manut guru-guru ra mesti bener. Sing marai kaidah nak guru ra mesti bener tuh kita. Kita setiap ngajar di Lirboyo di Sarang bilang selain Rasulullah Muhammad tuh tidak maksum. Jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai ra mesti bener. Tahu kita mulai kecil diajari selain Nabi kok ora maksum. Dekne ro ilmu anyaran kok ngandani sing mulai bayi alim itu kan lucu. Kita mulai dulu tahu selain Nabi itu tidak maksum. Kok malah dikandani, kiai tidak mesti benar, kenapa diikuti? Udah tahu kalau kiai tidak mesti benar. Cuma kalau kiai tidak mesti benar, nak kue mesti ra benar. Lagi-lagi gerakan cangkem elek kan gitu. Kalau kiai itu hanya mungkin tidak benar, kalau kamu mesti tidak benar. Ini penting saya utarakan, sehingga mudah sekali. Apa dalilnya wasilah? Ya kita jawab saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Semudah itu Quran dipahami ahlinya. Tapi sekarang kok memahami Quran jadi sulit. Saya menjadi tidak tahu. Ya seperti tadi Izzuddin bin Abi Salam itu banyak dalil la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu contohnya itu hanya innas sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika sofa dan marwah belum steril dari berhala-berhala itu. Ketika Ka'bah belum steril dari berhala-berhala itu. Nabi tetap tawaf di Ka'bah, tetap sa'i di sofa dan marwah. Kemudian itu disimbolkan la yutrakul haqqu li ajlil batil. Segampang itu agama. Tapi kenapa menjadi sulit? Jadi saya mohon sekali karena kitab itu sedang dikaji di PSG Pusat Studi Quran, juga dikaji di pondok saya. Dulu Syekhina Maimun pernah baca juga. Sekarang di UII yang ngajar saya. Jadi saya ingin, dan itu diajarkan ditulis lah oleh ulama sing ma'ruf, bahkan gelarnya Sultanul Ulama. Dalam kasofnya Sayyid Abil Hasan Asyadzili, dalam kasof beliau mengatakan, saya pas kasof dengar satu suara, satu hatif, ya Ali, ma'ala wajil ardi, tidak ada di muka bumi ini kajian fikih sing abha, yang lebih bersinar, yang lebih moncer ketimbang kajian Izzuddin bin Abdi Salam. Dan saya tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Mundhiri yang ngarang At-Targhib itu. Era Sayyid siapa? Abil Hasan Asyadzili. Dan tidak ada kajian ilmu hakikat sing abha min majlisika. Dan alhamdulillah kita punya kitab itu, Qawaidul Ahkam, Syajaratul Ma'arif, Izzuddin bin Abdi Salam. Juga kita punya kitab Abdul Azim Al-Mundhiri karena kita pakai At-Targhib At-Targhib itu mukhtasarnya Muslim juga. Dan tentu kita juga punya Abul Hasan Asyadzili karena kita rata-rata ngaji hikam, kita tahu hikam adalah muridnya Abdul Abbas Al-Mursi dan beliau adalah muridnya Abul Hasan Asyadzili. Sehingga kita insya Allah ngalami dzurriyatam ba'duha min ba'd. Baik dzurriyah nasabiyah maupun dzurriyah sababiyah. Kayak saya tadi dikatakan Gus Kawabi putu Lirboyo karena Mbah Mun ngaji di Lirboyo. Dan saya bangga karena bisa bully jenengan semua. Nak putune wae alim apa meneh anake.
Mun sepakat iki nak putune wae alim meneh anake pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.